Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum memulai kebaktian, marilah kita melakukan saat teduh di tempat kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah ini di dalam persekutuan kita dengan Allah. Kita puji Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, ayatnya yang pertama dan ketiga.
keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayatnya yang kedua. Janganlah diam hai jiwaku dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kegemaran atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Marilah kita mendengar hukum Tuhan dalam ibadah minggu hari ini yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6, jangan membunuh. Titah yang ke-7, jangan berzina. Titah yang ke-8, jangan mencuri. Titah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat yang pertama dan yang keempat. Tercurah
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayatnya yang pertama. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah Minggu hari ini, yang diambil dari kitab Kidung Agung 8, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Kita membacanya secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta,
namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayatnya yang pertama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020. Pertama, minggu ketiga setelah Trinitas. Hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitas. Kedua, penghiburan. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni tahun 2020, pukul 13 WIB, telah dilaksanakan penghiburan kepada keluarga Ridwan Sirait, Boru Tambunan, Sektor Sion. Ketiga, ibadah new normal. Hari ini gereja kita telah melaksanakan ibadah kebaktian persiapan new normal. Pesta kebaktian diikuti oleh seluruh parhalado beserta keluarga, dan kebaktian disiarkan secara langsung atau live streaming. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Simulasi kebaktian akan tetap dilaksanakan pada minggu yang akan datang. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin beribadah agar terlebih dahulu mendaftar, sekali lagi, mendaftar kepada sintua atau sekretaris gereja. Kepada jemaat lansia, sekolah minggu, dan yang menderita penyakit menahun, misalnya sesak napas, diabetes, jantung, cuci darah rutin, paru-paru, agar beribadah di rumah masing-masing. Gereja masih tetap akan mengadakan live streaming. Keempat, kebaktian couple. Diberitahukan kepada segenap jemaat yang rindu ingin beribadah langsung di gereja sebelum kita berlakukan ibadah sebagaimana biasanya. Pendeta dan majelis berkenan memberikan pelayanan untuk keluarga ataupun kelompok dengan jumlah peserta
10 sampai dengan 15 orang jiwa. Dengan ketentuan mengikuti protokol kesehatan dan sedang tidak dalam keadaan sakit ataupun sedang tidak dalam keadaan sakit. Kelima, aksi sosial pokja COVID-19 atau Tegar dalam Badai bersama dengan seksi sosial. Hari Minggu, tanggal 4 Juli tahun 2020, pukul 11 WIB, gereja kita akan mengadakan pembagian sembako terakhir. Pembagian sembako terakhir kepada jemaat HKBP Kebayoran Baru. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang membutuhkan agar menghubungi Sintua sektor masing-masing. Keenam, pelantikan fungsionaris gereja. Hari Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2020, pukul 8 WIB, gereja kita akan mengadakan pelantikan fungsionaris baru periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Serah terima fungsionaris baru dan lama akan diadakan hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020 pukul 11 WIB bertempat di ruang konsistori. Ketujuh, sermon. A. Sermon AMA tetap berjalan seperti biasa setiap hari Jumat melalui Zoom online. 2. Hari Rabu tanggal 1 Juli tahun 2020 pukul 13 WIB, seksi Paropuan akan mengadakan sermon secara Zoom ataupun online. Kedelapan, kebaktian sektor. Hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020 pukul 17 WIB akan diadakan kebaktian sektor Saroha secara online via Zoom dan YouTube. Sebagai tuan rumah, Nyonya Lentiana Tobing Boru Pasaribu, Nyonya Verba Tobing Boru Pasaribu, Nyonya Sihombing Boru Siburian, dan Nyonya Ruli Pardede Boru Hutasoid. Kesembilan, pembekalan GSM. Hari Sabtu tanggal 4 dan 11 Juli 2020 akan diadakan pembekalan GSM secara live streaming dengan pembicara Christine Valt dan penggiat di pelayanan anak dengan pendeta Sylvia Wigono, dosen program SPDK STTB. Ke-10, seksi remaja. Puji Tuhan, remaja telah melaksanakan program We Talk Remaja HKBP Kebayoran Baru yang dihadiri oleh 42 orang. Kedua, hari ini Minggu tanggal 28 Juni tahun 2020 akan diadakan program We Talk dengan nama Talk About Friendship yang akan dimulai pada A. jam 11.30 untuk kelas 7, B. jam 13 untuk kelas 8, C. jam 14.30 untuk kelas 9, dan terakhir jam 16 untuk SMA. 11. Persembahan ataupun ucapan syukur melalui online. Mulai minggu ini, untuk seluruh jemaat yang ingin menyampaikan persembahan ataupun ucapan syukur sudah dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. 12. Warta yang tidak dibacakan sesuai dengan warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 6. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita dan marilah kita bersama-sama ikut di dalam pembacaan dan perenungan akan firman ini. Hubungan antar anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya bertanya dengan pertanyaan yang sederhana. Apakah Amang Inang yang hadir di gereja ini atau juga yang ada di rumah merasa bahagia? Apakah sebagai seorang suami atau seorang bapak, Amang atau bapak di sini yang hadir di sini atau di rumah juga adalah suami yang bahagia? Alhamdulillah. Atau kalau saya tanya kepada ibu-ibu kami, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri, apakah saudara adalah seorang istri atau seorang ibu yang berbahagia? Alhamdulillah juga. Atau kepada adik-adik kami, anak-anak Tuhan yang hadir di sini atau yang di rumah, apakah saudara sebagai seorang anak, baik saat ini barangkali remaja, sekolah minggu atau pemuda, apakah saudara menjadi seorang anak yang berbahagia? Gak ada mereka yang jawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin itu pertanyaan yang sangat sederhana. Tetapi sangat, bahkan tidak jarang, meskipun pernikahan atau rumah tangga atau usia seseorang sudah semakin tua, semakin matang, tetapi sesungguhnya itu tidak menjadi jaminan
seseorang bahagia. Dan kita tahu apakah dampak kebahagiaan yang dialami oleh seseorang terhadap katakanlah kerjanya, pergaulannya. Saya tidak tahu apakah kita setuju dengan itu. Tapi banyak yang mengatakan, termasuk orang Batak mengatakan, molo denggan di jabu, denggan doi di halaman. Kalau dia bahagia di rumah, kalau dia baik di rumah, kemungkinan besar itu akan berdampak kepada bagaimana dia berhadapan dengan orang lain, dengan dunia luar. Karena itu barangkali tidak berlebihan kalau kita coba bertanya, jangan-jangan begitu banyaknya persoalan yang kita temukan di tengah-tengah dunia ini, termasuk di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia ini, itu adalah juga bagian dari cerminan dan produk dari keluarga. Sekaligus khotbah ini juga menjadi renungan buat saya. Karena saya tidak hanya seorang anak, tetapi saya juga seorang istri dan seorang suami. Apakah suami saya bahagia di dekatku? Ada di sini yang suaminya sama istrinya ada ya. Nanti dibicarakan lagi, tanya dulu kepada istrinya. Mi, bahagia nggak kau sih bersama denganku gitu ya? Atau dibalik pertanyaannya, ya, Mi, kenapa saya tidak bahagia bersama dengan kamu? Contohnya, kita ambil saja di tengah-tengah persoalan COVID yang kita hadapi dan dunia ini saat ini hadapi. Kita juga tidak bisa menutup mata dengan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dan dunia ini. Bahkan Indonesia disebut adalah negara yang darurat narkoba. Saya mengambil sedikit petikan dari situs BNN Republik Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang lalu. Dari hasil survei Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI tahun 2019, ternyata angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu mencapai 1,80%. Saya tidak mau bicara seperti orang hebat, tetapi perlu ada bukti. 1,80% atau sekitar 3.419.188 jiwa. Atau katanya dapat dikatakan 180 dari 10.000 penduduk Indonesia yang berumur di antara 15 sampai dengan 64 tahun itu terpapar pemakai narkoba. 1 tahun terakhir. Dan pada hari peringatan anti narkoba internasional pada bulan ini, Wakil Presiden Kiai Maruf mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara pemasok narkoba tertinggi di dunia. Dan itu menjadikan Indonesia menjadi negara yang rawan. Yang paling rawan adalah di rentang umur 15 sampai 35 tahun. Artinya mereka adalah generasi kita. Generasi Amang Inang yang ada di sini. Remaja-remaja kita. Generasi milenial. Dan ada banyak persoalan lain seperti bullying, hoax, pedofil, korupsi, bahkan barangkali ada yang menjomblo. Sampai saat ini dia tidak mau menikah karena apa? Karena pengalaman pahit di sekitarnya. Ada ngulo kawininang, buasa nahacitan doinoku dibayan bapakku contohnya ya. Dan lain sebagainya. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini mengajak kepada kita membangun keluarga yang bahagia. Dengan ini kepada kita disegarkan kembali yang pertama, bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Atau seperti cerita dalam dongeng, ada tongkat, tongkat ajaib. Sekali ketuk simsalabim abra kadabra, langsung gitu ya. Tidak, bless. Tetapi kata yang dipakai adalah kata membangun. Menurut kami, kata membangun ini menyiratkan adanya yang pertama, kesadaran bersama
Kesadaran bersama, perencanaan bersama, tujuan bersama, upaya bersama, komitmen bersama, kerja keras bersama, ketekunan bersama, kesabaran bersama, ketabahan bersama, bersemangat yang sama, impian yang sama, harga yang harus dibayar bersama-sama, dan lain sebagainya. Artinya bersama. Sama seperti perjuangan kita saat ini menghadapi COVID. Ada begitu banyak instruksi. Bahkan di gereja kita, puji Tuhan, terima kasih kepada para halado dan jemaat yang menyambut ini dengan bijaksana. Dibentuk tim protokoler. Kita terus menerus membaharui informasi. Dan kita terus menerus mencari manakah bentuk yang pas untuk keselamatan dan kesehatan umat Allah. Tetapi himbauan-himbauan itu tanpa kesadaran bersama. Atau kalau ada seorang suami, papa di rumah kami paling sering begitu. Mari di Huatopon, PT Jo katanya duduk dulu pulanya kan. Pas saya belakangan bilang, pak kau jangan, gak apa-apa lah, aku tidak menjelek-jelekkan suamiku, bukan? Lebih bagus suamiku, ku bilang, mudah-mudahan juga dia dengar ini juga. Mandilah kau pak, sebentar dulu katanya. Padahal sudah dibilang, pulang langsung mandi gitu, semua tanggalkan. Oh ini tidak, masih melenggang kan? Mandilah kau pak, sampai ku bilang, pak kau itu tidak hanya hidup sendiri di sini. Warga Pakpahan itu amang. Ada anakmu, ada istrimu gitu. Contoh itu ya. Jadi kesadaran bersama, sehingga tidak ada yang merasa tersinggung. Kalaupun tadi dikatakan ada beberapa kriteria, itu himbauan. Kalau ada yang sakit, ya tidak usahlah dipaksakan ke gereja. Kalau sudah merasa umur saya membawa penyakit inang, tidak apa-apa. Gereja lahir di tengah-tengah rumah kita dan lain sebagainya. Yang kedua, kata itu menyiratkan bahwa yang paling mendasar dan terutama adalah fondasinya. Fondasinya. Kalau Tuhan Yesus mengambil perumpamaan dalam Matius itu, mengatakan ada dua sikap orang membangun rumah. Pertama orang bodoh dan orang bijak. Apakah kita atau anak-anak kita akan kita tanamkan hal yang sama menjadi orang yang bijak? Orang yang bijak membangun rumahnya di fondasi yang tidak mudah dicari karena itu dunia Palestina. Tetapi ketika dia mau gigih mencarinya, dia akan menemukan batu karang, dia akan menemukan tanah yang keras. Tapi orang bodoh, orang malas, orang yang hanya mau melihat yang indah di depan mata, maka dia akan menjadi orang yang kecewa. Karena apa? Karena badai pasti akan datang. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, semua kita yang sudah menikah di sini secara khusus, tentulah meyakini bahwa menikah itu hanya 1 hari. Kalau orang Batak bahkan mungkin sampai malam, tapi itu 1 hari. Kalau ada pun resepsi katakan 2 hari. Tetapi membangun rumah tangga, membangun keluarga itu membutuhkan waktu seumur hidup. Karena itulah kedua bagian besar fondasi kita adalah Allah. Allah dan firman-Nya. Pertama mari kita ingat dan kita hayati bahwa keluarga itu adalah milik Allah. Keluarga itu adalah diprakarsai oleh Allah. Kalau amang inang atau ada anak-anak kita yang menikah, maka mari kita ingat bahwa itu bukan karena kita. Benar, cinta mereka bertaut. Tetapi yang menumbuhkan cinta dan memelihara cinta itu sendiri adalah Tuhan. Karena itu tujuan setiap pernikahan. Ketika orang tua memberangkatkan anaknya, janganlah dia menanamkan satu keyakinan, menikahlah kau nak supaya cepat mama punya cucu. Menikahlah kau nak supaya ada yang mengurusimu. Sedih kali ya. Walaupun memang ya bagus juga. Kadang-kadang kalau ada yang ngurusin, ada yang bertanggung jawab untuk uangnya, anak laki-laki ini lebih hemat kan gitu. Kalau tidak menikah mungkin dihambur-hamburkan. Tetapi bukan itu tujuan yang utama setiap keluarga. Tujuan setiap keluarga adalah mewujudkan tujuan Allah di bumi ini, yaitu melakukan kehendaknya, menghadirkan kemuliaannya, dan menghadirkan kerajaannya. Karena itulah fondasi kita yang kedua adalah
berakarlah di dalam Kristus. Nats kita ini tidak terlepas daripada ayat-ayat sebelumnya. Menjadi jawaban yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Meskipun dia tidak pernah, bukan dia yang mendirikannya. Dia menyatakan ini melalui Epafras untuk menjawab tantangan yang saat itu hadir melalui Gnostisisme dan Judaisme. Tetapi tantangan itu ada di setiap zaman, termasuk tantangan terhadap hidup keluarga, hidup rumah tangga. Karena itu pada ayat yang ketujuh, andaikan kita punya Alkitab elektronik atau Alkitab manual, ini manual dong, buku gitu ya, di depan kita. Kalau kita baca Kolose pasal 2 ayat ke-7, saya sih sebenarnya senang kalau ada yang membacakan, tapi mengingat waktunya saya bacakan sendirilah. Dikatakan demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar. Kemudian hendaklah kamu dibangun di atas Dia, berakar ke bawah di dalam Dia, tertancap ke bawah di dalam Dia, kemudian bertumbuh, dibangun di atas Dia. Artinya apa? Akar adalah bagian yang sangat penting dan menentukan bagi sebuah tumbuhan untuk menjamin kekokohannya, menjamin pertumbuhannya, menjamin hidup dan matinya. Atau di atas nats kita ini yang sama dengan itu, ketika berakar tertancap di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, yang sama dengan itu dikatakan pada pasal ketiga, judulnya sangat jelas, manusia baru. Keluarga, pribadi, suami, istri, anak yang sudah hidup di dalam Kristus menjadi manusia baru. Maka saya ambil beberapa petikan. Ayat 15 pasal 3. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatinya. Yang kedua, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Yang ketiga, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan dan sembari mengucap syukur. Ketika itu dihidupi, maka sesungguhnya yang di bawah ini tidak menjadi sesuatu yang mustahil bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita yang mustahil untuk kita lakukan. Tetapi yang Dia lakukan banyak hal yang mustahil. Karena itu ketika dikatakan di sini tips, kiat, ya adik-adik kami yang muda-muda di sini yang belum nikah. Kalau si Asdo udah menikah itu, makanya gak semangat dia tadi nyanyi karena ada si Kristen di situ, ya kan Kristen? Ini hebat kali nama orang Kristian dengan Kristen. Jadi dipadukan Kristiannya dengan Kristennya. Tapi jangan dicari-cari namanya Amel, siapa yang cocok dengan itu ya, nggak usah gitu ya Amel ya. Nah, masih banyak di sini. Ini tipsnya. Tidak salah membaca banyak buku, tidak salah banyak mendengar dari pengalaman-pengalaman orang sekitar kita, bahkan para motivator yang handal. Tetapi kembalilah, ini dasar kita, ini fondasi kita. Ini adalah bimbingan surgawi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Pertama dikatakan hubungan suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan disalahpahami, meskipun kata tunduk dipakai dengan kata tunduk yang biasa dipakai dalam dunia kemiliteran. Artinya dia siap sedia, taat, setia, memberi diri, menempatkan diri di bawah. Supaya nanti pada akhirnya tidak dilihat ketundukan ini. Ada yang bilang, inang kan kita disuruh tunduk. Wah, dibal-bali suaminya pun dia udah ditampari gitu ya, tetap aja dia begini. Nangis gitu ya. Ditendang. Kalau di sini nggak ada begitu ya. Tempat saya melayani ada begitu Amang Inang, di kampung gitu. Sampai kejar-kejaran pakai golok. Jadi bukan tontonan 1-2 orang, satu kampung gitu. Kamu. Makin dilarang makin sengit amat itu, makin merasa dia jago kan begitu. Tidak. Walaupun ini dipakai di dunia kemiliteran.
Lalu dikatakan kepada suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan tidak berlaku kasar. Mengasihi, kata agape, itu berarti rela berkorban, kasih yang tidak bersyarat, unconditional, kasih yang murni, kasih yang mengampuni, bahkan dikatakan yang rela memberikan nyawanya, itu hanya kepada bapak-bapak loh, maaf. Gak dibilang kepada ibu-ibu itu. Karena itu mari kita lihat bagaimana Alkitab ini, bagaimana Paulus memperhadapkan antara ketaatan dengan kasih. Antara ketaatan dengan tidak berlaku kasar, tidak menyakiti. Artinya ketika seorang perempuan atau istri melakukannya, lakukanlah karena ketaatan kepada Tuhan. Ketika seorang suami mengasihi istrinya, lakukanlah karena ketaatan kepada Tuhan. Andaikan waktu kita banyak amang-inang, saya tahu pengetahuan kita luas. Tapi karena waktu kita yang sangat sedikit, saya juga tetap mengajak kita melihat paralelnya dalam Efesus 5 ayat 21, 22, 23. Pada ayat 21 itu dimulai dengan kata, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Lalu ayat yang ke-22 dilanjutkan dengan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Lalu ayat yang ke-25 dikatakan kepada suami, hai suami kasihilah istrimu. Kata tunduk dan rendahkanlah memiliki akar kata kerja yang sama. Memiliki kata kerja yang sama. Artinya adalah ketika dikatakan rendahkanlah dan tunduklah, maka seseorang menempatkan diri di bawah. Kemudian itu diperhadapkan dengan kata kasih, agapate. Semua kita tahu apa arti agapate. Kasih seperti yang saya katakan tadi, menyatakan kasih, memberi diri, mengampuni, menyerahkan nyawanya. Karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ketika ini disuarakan di abad kita, di era kita, atau di dunia yang sekarang begitu banyak mengancam hidup rumah tangga atau hubungan suami istri, maka sesungguhnya ini menjawab. Tidak ada di sini garis subordinasi, tidak ada di sini dominasi, superioritas, tapi menempatkan diri di bawah artinya sederajat. Sederajat, Kristus di atas, lalu suami istri berada di bawah. Hanya berbeda fungsi dan tugasnya. Sehingga dengan demikian tidak ada ditemukan seharusnya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga orang Kristen. Karena ternyata tidak sedikit juga keluarga Kristen yang mengalami perceraian. Bukan karena gak cantik perempuannya, bukan karena tidak gagah suaminya, bukan karena tidak banyak uangnya. Bukan. Tidak ada kekerasan, tidak ada perlakuan kasar, tidak ada 3K, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, apalagi berbuat sadis. Suami tidak hanya memberi dompetnya, tapi juga memberi isinya. Ada suami kasih dompetnya, ini mah lihat, enggak lagi uangku katanya, tapi udah dipisahin ke sana tuh. Tapi nggak ada di sini tuh. Bukan hanya isinya, bahkan dikatakan memberi nyawanya. Sebagaimana Kristus memberi nyawanya untuk jemaatnya. Bapak atau suami diibaratkan seperti Kristus kepala di tengah-tengah jemaat. Demikianlah Bapak menjadi kepala di tengah-tengah keluarga. Karena itu ketika kita saling melayani, ketika kita melakukan sesuatu, sama seperti dikatakan firman Tuhan, lakukanlah semuanya, katakanlah semuanya di dalam percayamu kepada Tuhan. Lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan tulus, jangan dengan bulus, apalagi demi fulus. Anak-anak mau itu demi fulus ya, biar baik mamaku ini dibelikan aku handphone baru kan gitu, dibantu-bantu. Selesai dibantu lewatlah sudah. Tidak berlaku bagi orang Kristen, ketika ada uang abang disayang, tak ada uang abang jangan, tak ada itu, tak berlaku itu.
Tidak dengan terpaksa, apalagi dipaksa. Amang inang yang hadir di sini secara khusus atau juga yang di rumah, kalau saya bertanya, salahkah amang inang yang melayani istri di rumah? Maaf. Salahkah? Apakah perasaan bahwa kita direndahkan? Tetapi lakukanlah itu karena kita tahu itu baik dan karena Tuhan menjadi teladan bagi kita yang telah melayani jemaatnya. Namun sebaliknya jangan ada seorang istri pun yang senang, apalagi bangga dan kemudian menceritakan di Facebooknya atau di manalah itu. Suamiku udah patuh kali sama aku, tunduk kali sama aku, kusikut aja sebelah kirinya, langsung ngerti katanya. Bangga kali dia ngasih tahu itu. Jangan ada yang bangga juga seperti itu. Istri takut tunduk kepada suaminya. Meskipun istri itu lebih besar jabatannya, lebih tinggi jabatannya atau lebih besar gajinya. Istri harus menjadi penolong, bukan sebaliknya menjadi perongrong. Bahkan ketika barangkali satu dengan yang lain, istri atau suami kadang-kadang berperilaku yang menjengkelkan, kadang-kadang berperilaku yang menyebalkan. Gak tahu saya ada nggak pernah di sini kita sebel sama pasangan kita. Kalau saya pernah, lebih bagus jujur toh. Rasanya, jangan kulihat duko, sebel kali kulihat kau, kan kira-kira gitu ya. Layanilah, mari kita usahakan tidak melayani dengan ngedumel, dengan ngomel. Karena itu kita butuh damai sejahtera. Tuhan beri aku damai sejahteramu. Mari kita ingat kata-kata Kristus. Lebih baik memberkati daripada sering-sering berkati suaminya. Sering-sering berkati istrinya. Walaupun dia tidur berkatilah. Sambil tidur diberkati. Berkatilah ini Tuhan. Kan gitu. Daripada mati mau. Bosakin sama merek kok. Katanya kan. Berkati. Sering-sering diberkati. Iyalah Pak. Gak apa-apa Pak, diberkati Tuhan lah kau ya. Semoga bertambah-tambah hikmatmu ya. Kan gitu. Daripada dia bilang, memang tangan hutu-hutu nyun, sugih dorok memereng. Dan sebagainya. Yang kedua, mang inang dikasih Tuhan. Hai anak-anak, katanya, hubungan orang tua dengan anak. Taatilah orang tuamu. Bukan karena orang tuamu pasti menyenangkan hatimu, pantas untuk kau hormati. Tapi pertama-tama dan terutama, karena itulah yang indah di hati Tuhan. Itulah yang dimintakan oleh Tuhan. Jadi kalau anak-anak dipanggil namanya, contoh lah ya, saya buat di sini yang gampang aja lah, Sandra katanya. Jadi tim apa dulu kau Inang gitu ya. Itu bukan pertama-tama orang tuanya yang harus, ya Pak, nanti nggak dikasih uang kuliahku gitu atau pulsaku. Tapi karena Tuhan. Dan tidak ada seorang anak pun di dunia ini, itu dijelaskan dengan sangat rinci, agak detail oleh Martin Luther dalam katekismus besar Martin Luther. Tidak ada seorang pun yang dapat seorang anak memilih siapa ayahnya, siapa ibunya, di keluarga mana dia lahir, bagaimana perangai orang tuanya, keadaan, tidak ada. Bahkan kalau orang tua itu pun tidak menyenangkan, sakit-sakitan, sesuatu yang harus dilakukan anak adalah tetap hormati dia, respect, sayangi dia. Tidak hanya menyayangi, menghormati, tidak hanya menghormati, menyayangi. Bahkan mengertilah dia. Jadi kalau ada anak yang taat kepada Allah, maka kata berikut yang tidak terlepas dalam nats ini dalam bahasa aslinya itu yang jelas, ketaatan itu berhubungan dengan mendengar, dengan memperhatikan. Anak yang taat kepada orang tuanya adalah anak yang mau mendengar orang tuanya, yang mau memperhatikan orang tuanya. Ana, ya mak, sini dulu kau, ya mak, bentar. Kan kira-kira gitu ya. Nggak begitu, bukan si Ana ini ya. Seringkali anak-anak pakai telinga untuk yang lain, cepat untuk yang lain. Sebentar mak, apaan sih mak? Capek mak, gak ngerti mama mak. Semua gak ngerti, semua capek. Dan
Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah juga kepada bapak-bapak. Seimbang dengan itu, sejalan dengan itu. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Jangan memprovokasi, jangan menimbulkan akar pahit. Jangan membuat sakit hati, jangan membuat sesuatu yang akan dia kenang buruk di masa depan. Bagaimana seorang ayah, tetapi juga menurut kami walaupun dikatakan pater, orang tua lah kita ambil. Bagaimana orang tua dapat menjadi imam, menjadi guru, menjadi pendidik, menanamkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai spiritual, moral, etika, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian orang tua juga menjadi teladan kepada anak-anaknya. Anak-anak tumbuh dalam rasa penerimaan, rasa keadilan. Anak-anak tumbuh di dalam nilai-nilai kebenaran. Sehingga itu menjadi sesuatu yang membuat mereka suatu saat memiliki senjata, memiliki kekuatan, memiliki contoh yang hebat. Dan itulah yang dikatakan dalam Mazmur 128, nanti kita baca di rumah. Berbahagialah laki-laki, berbahagialah bapak, berbahagialah suami yang takut akan Tuhan. Maka istrinya akan seperti pokok anggur dan anak-anaknya seperti tunas zaitun. Tunas zaitun tidak mudah tumbuh atau tidak dibiarkan begitu saja sehingga dia bisa tumbuh, tidak. Tetapi itu membutuhkan perawatan yang amat sangat sejak dini. Saya pernah ingat sebuah cerita seorang anak yang dikunjungi oleh tantenya. Lalu tantenya telepon-telepon anak-anak ini di Jakarta ini ya. Tiba-tiba tantenya ini bilang, Begu, gimana kok sehatnya kau? Anak ini selesai telepon tantenya tanya, Tante, begu itu apa sih katanya. Tantenya bilang, itu panggilan sayang. Oh gitu, jadi kalau aku sayang sama tante aku bilang begu katanya. Kalau malu tantenya, iya katanya. Datang opungnya dari kampung. Lari-larilah dia. Opung begu sudah datang, opung begu sudah datang katanya. Datanglah opungnya, dibilanglah sama bapaknya setelah pulang kerja. Ajari anak mida. Masa dibilangnya aku, begu katanya. Masa mak gak pernah kami ajarin di sini begu. Ditanyalah, dari mana kau tahu begu nak? Dari tante, dipanggillah tantenya. Emang apa kau bilang? Ya habis gimana katanya. Jadi apa kau bilang rupanya? Begu itu panggilan sayang. Amagina yang dikasih oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya setiap orang tua keluarga sedang membangun kehidupan yang dahsyat, yang hebat, yang kokoh di tengah-tengah dunia ini atau sebaliknya. Karena itu biarlah sama seperti firman ini, di dalam pembangunan kita, di tengah-tengah kehidupan ini, kita boleh belajar baik sebagai seorang anak, takutlah akan Tuhan. Taatlah karena Tuhan. Kalaupun orang tuamu sudah semakin sulit kau mengerti, jangan matamu melotot lebih besar daripada mata orang tuamu. Jangan juga kau bicara ketus, apalagi cuek. Jangan pula kau merasa sakit hati dan mendoakan mereka agar mereka hidupnya semakin susah. Ingatlah bahwa kau hadir di tengah-tengah dunia ini adalah karena orang tua yang sesungguhnya dia penuh dengan pergumulan untuk menjadi orang tua yang baik kepadamu. Dan terakhir Amang Inang, tentu saja kita akan ingat sama seperti Kidung Agung ini, bahwa ada kalanya rumah tangga atau hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami atau istri mengalami kegersangan, keredupan cinta. Rasa-rasanya ada keributan, ada ketidakrukunan. Kidung Agung mengajar kepada kita bahwa sama seperti kasih Allah kepada umat Israel, sama seperti kasih Yesus kepada jemaat. Saya tidak tahu apakah kita tadi menikmati, sepertinya begitu erotis, romantis ya. Dan banyak orang tidak mau mengkhotbahkan Kidung Agung ini karena rasa-rasanya vulgar, padahal itu tidak. Tetapi di sana kita boleh belajar. Yang pertama adalah betapa cinta itu perlu digelorakan kembali. Cinta itu perlu disemangati kembali, ditumbuhkan kembali. Cinta itu katanya dahsyat. Ada 3 gambarannya digambarkan. Lebih dahsyat dari maut,
lebih dahsyat dari air laut, dan lebih dahsyat daripada api yang membara. Bisa saja di dalam pernikahan itu terjadi kecemburuan, sama seperti dikatakan di dalam Kidung Agung. Tetapi cemburu haruslah cemburu karena cinta, cemburu bukan karena membabi buta. Orang boleh cemburu, tetapi janganlah berselingkuh. Karena kecemburuan Salomo di sini adalah kecemburuan melawan perselingkuhan. Jadi kalau banyak pun lagu-lagu tentang perselingkuhan, cukuplah itu, hanya di lagu saja. Saya juga suka lagu orang ketiga. Tapi saya tidak mau sampai menjadi orang yang ketiga, apalagi ada orang ketiga dalam hidupku. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, marilah berefleksi, menyegarkan kembali komitmen cinta. Itu yang kita dapat di dalam Kidung Agung. Bernostalgia kembali, beri waktu untuk napak tilas. Bagaimana tadi Salomo mengajak mereka yang berkasih-kasihan suami istri, ingatlah pohon apel, ternyata gambaran itu, metafora itu, di sanalah istrinya itu lahir. Jadi mulai dari kelahiran, perjalanan, sampai kemudian dia berkata, memang kau lahir untukku. Mampukah kita? Maukah kita? Saat-saat seperti Emma, mari dulu kita pergi jalan-jalan. Di mana dulu kita pacaran contohnya ya. Mari kita ingat dulu, kita kenang dulu perjalanan kita. Sehingga aku bersender katanya kepada kekasihku. Kalau ada yang mau menceritakan ini enak sekali. Jadi dia bersender kepada kekasihnya bukan kepada orang lain. Jadi ulang tahun perkawinan ataukah bukan ulang tahun, pakailah itu amang inang, beri waktu untuk kita mengembalikan, berefleksi kembali akan cinta kita. Termasuk materai katanya cincin tadi. Ingatlah cincin yang melingkar, yang menyatakan kita sehidup semati sampai akhir. Akhirnya kita dipanggil Tuhan. Karena itu biarlah orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan demikian kita percaya Tuhan yang berperkara dalam setiap persoalan kita yang tidak mudah dalam membangun rumah tangga. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, pulihkanlah kami. Meskipun firman ini barangkali sudah begitu acap kali kami dengar. Tetapi Roh-Mu yang mengajar kepada kami agar kami mau dibaharui. Kian berakar dalam firman Tuhan dan hidup di dalam firman-Mu. Sehingga kami percaya apapun hama, apapun virus, apapun Tuhan bakteri atau apapun badai yang akan berusaha menggerogoti, merusak hidup kami sebagai pribadi, sebagai seorang suami istri, atau sebagai anak, atau sebagai keluarga. Di tengah-tengah zaman ini yang semakin penuh dengan tantangan, kami boleh senantiasa berakar dan dimenangkan oleh firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang akan memampukan kami. Karena Roh itu bekerja melahirkan buah roh di dalam setiap orang yang percaya. Sehingga setiap keluarga akan terus dibaharui cinta kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, pengendalian diri dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami goncangan dalam rumah tangga. Atau bahkan sudah terlanjur bercerai. Biarlah Bapa, firman ini tetap menjadi cermin dan menjadi air yang mengalir di dalam diri, hati, pikiran mereka. Demikian juga Bapak bagi adik-adik kami yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki rumah tangga di tengah-tengah COVID ini. Jangan biarkan mereka resah, apalagi menjadi marah. Jangan biarkan mereka kecewa, apalagi Tuhan menjadi pasrah. Tetapi mereka boleh memakai waktu ini lebih lagi membangun komitmen bersama. Dan apapun yang mereka rencanakan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya akan menjadi baik dan indah pada waktunya. Untuk anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup, bahkan orang tua yang merindukan anak-anaknya mendapat pasangan hidup, juga anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal, mencari studi adik-adik kami di SMP, SMA dan perguruan tinggi.
yang terkendala skripsinya Tuhan karena COVID ini dan lain sebagainya. Sungguh Bapa, kami percaya mereka adalah anugerah Tuhan yang berharga di tengah-tengah kehidupan kami, kehidupan keluarga dan gerejamu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan milik-Mu itu. Hanya Engkau Tuhan yang kami mohon berkarya atas mereka. Jika ada anak-anak kami yang keseleo, yang tersesat, buatlah mereka kembali pulang. Juga melalui kami orang tuanya yang terus bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, padamu juga kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan kepada jemaat-Mu. Baik kebutuhan setiap hari, lumbung-lumbung yang Tuhan isi. Atau juga kemampuan untuk menghadapi tantangan, kekuatan untuk menghadapi persoalan. Dan juga berkat kelahiran anak, berkat ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh melihat itu menjadi jalan Tuhan untuk kami senantiasa bergantung dan berserah kepadamu. Padamu juga kami serahkan keluarga yang berduka karena ditinggalkan orang-orang mereka cintai dan mereka cintai. Mereka memerlukan pemulihan-Mu Tuhan, penghiburan dan kekuatan-Mu. Kasihanilah Bapa. Dan juga kepada pemerintah kami, kepada para medis, pada rumah sakit, para staf pegawai, dan seluruh Tuhan yang terlibat di dalam upaya penanggulangan COVID ini ataupun pelayanan kepada orang-orang yang sakit. Dan juga Tuhan, TNI Polri, dan secara khusus untuk jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, baik yang akan merencanakan menjalani operasi, Tuhan tabahkan mereka, kuatkan mereka, bentengi mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memakai setiap dokter dengan hikmat yang daripada-Mu untuk menjadi penolong bagi setiap saudara-saudara kami itu. Terima kasih Bapa, kami akan pulang dari tempat-Mu ini. Kami percaya Allah yang telah mengantar kami, Allah yang berada di rumah kami masing-masing, Allah pula yang senantiasa merajut kehidupan dan berkarya di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kasih Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, kami persilahkan duduk dulu. Nanti akan diatur jalan pulangnya. Jemaat yang berbahagia, yang ada di ruangan gereja ini, rumah Tuhan ini, ataupun yang berada di rumah atau di mana saja Amang Inang, saudara-saudara, terimalah salam dari kami dan doa dari kami seluruh parhalado dan pelayan secara khusus hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Horas! Horas! Love me to come
The